kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saudara-saudara seluruh sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sore hari ini kita akan berbicara tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah dan bagaimana indahnya sunnah dalam kehidupan kita? Sunnah secara bahasa artinya thariqah, itu tata cara. Sedangkan sunnah secara istilah artinya kullu ma ukhidha Rasulullah SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn, semua yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, berupa perbuatan, dan berupa takrir untuk persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang diajarkan oleh Rasulullah itulah sunnah. Namun kemudian setelah munculnya disiplin-disiplin ilmu seperti ilmu mustalah hadis, ilmu ushul fiqh, ilmu akidah, maka kemudian masing-masing ilmu ini mendefinisikan sunnah sesuai dengan ilmunya tersebut. Menurut ilmu ushul fiqh, sunnah artinya matuliba fi'lu talaban wa jazm. Setiap perkara yang diminta untuk dilakukan, namun permintaannya tidak seperti permintaan wajib. Menurut ilmu fikih, seperti yang kita sering mengetahuinya, sunnah artinya yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan berdosa tidak berdosa. Ya. Tapi apakah tidak berdosa artinya tidak apa-apa? Kalau ada orang terbiasa meninggalkan yang sunnah-sunnah berpikir, dia sholat rawatibnya tinggalkan, sholat tahajudnya tinggalkan, yang sunnah-sunnah tinggalkan, pokoknya cuma yang wajib-wajib saja. Tentu ya ini pun tidak baik. Makanya kata para ulama, terbiasa meninggalkan sesuatu yang sunnah itu tercela. Sunnah secara umum artinya semua yang Rasulullah SAW syariatkan kepada kita di dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam pergaulan, di dalam akhlak, di dalam jual beli, di dalam adab berpakaian dan yang lainnya. Semua itu sudah diatur oleh sunnah Nabi SAW. Karena agama kita ini bersifat universal. Agama kita ini sudah mengatur segala sesuatu, sampai-sampai masalah yang terkecil yang berhubungan dengan buang air saja itu sudah diatur oleh sunnah Nabi SAW. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Salman Al-Farisi bahwa ada seorang Yahudi atau seorang musyrik qala li Salman, berkata kepada Salman Al-Farisi, apa kata orang Yahudi? Inna nabiyyakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-firaq.
Nabi kalian itu sudah menjelaskan, sudah mengajarkan segala sesuatu, sampai-sampai tata cara buang air sekalipun. Kata Salman, ajal betul sekali. Masalah buang air sudah diatur dalam Islam. Masalah rumah tangga sudah diatur dalam Islam. Segala sesuatu dalam kehidupan sudah diatur oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan Islam sudah sempurna. Bapak yakin tidak Islam sudah sempurna, Pak? Wajib kita itu. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3 apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agama. Agama kita sudah sempurna, alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempurnaan Islam ini bagi sekalian. Makanya akan Islam, kebahagiaan yang paling bahagia ketika kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah semua titahnya berdasarkan wahyu, semua perintahnya dan larangannya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu lihat apa Islam, Allah di antara namanya apa? Al-Jamil. Apa itu Al-Jamil? Yang maha indah. Coba kita perhatikan keindahan yang Allah ciptakan pada makhluk-makhluknya, Pak. Masya Allah ya. Si perempuan ini saya lihat alamnya indah, Pak. Gunung-gunungnya, Masya Allah ya. Coba kalau kita perhatikan keindahan-keindahan yang ada di muka bumi ini menunjukkan keindahan kepada siapa? Menunjukkan kepada keindahan penciptanya. Tapi penciptanya maha indah, berarti syariatnya pun indah. Syariat Allah itu indah, maka perintah Rasulullah pun indah. Maka dari itu di atas Islam, sunnah indah untuk hidup kita. Bagaimana tidak? Apa keindahan yang bisa kita rasakan dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak dan sangat banyak. Yang pertama, bahwa orang yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan oleh Allah kebahagiaan hati yang luar biasa. Saya yakin semua kita ingin bahagia, ya tidak? Kita terkadang menganggap kebahagiaan itu dinilai dengan materi. Tidak. Materi bukan parameter kebahagiaan. Di Jakarta banyak Pak orang kaya raya, tapi ternyata tidak bahagia. Di Amerika, di negeri-negeri sana orang kaya raya, tapi ternyata tidak bahagia. Bahagia yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba mengenal bahwa dirinya hamba. Bahagia yang hakiki itu ketika seorang hamba mengenal siapa penciptanya. Bila kita mengenal Allah, hati kita bahagia. Tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna dari kebahagiaan kita ketika apa? Mengenal pencipta kita. Oleh karena itulah Bapak sekalian, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berusaha mengenal siapa pencipta kita. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa takarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Untuk apa? Kebahagiaan hati kita. Agar hati kita ini bahagia, tenang, tak gelisah. Allah mengatakan apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Lihat Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk berzikir dari semenjak bangun tidur sampai tidur. Ketika kita bangun tidur, Nabi sudah mengajarkan zikir. Ketika kita mau tidur, Nabi SAW mengajarkan kita zikir. Supaya kita tidak lepas dari zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah itu sumber kebahagiaan bagi kita. Ingat, tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah diantaranya adalah memperbaiki hati kita. Karena hati itu sumber keselamatan kita di dunia ini. Di akhirat, keselamatan yang hakiki siapa? Bagi mereka yang hatinya selamat. Silakan Bapak buka surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Coba, hati yang selamat. Jadi keselamatan di akhirat nanti itu tergantung kepada keselamatan hati kita. Hati kita tidak selamat, di akhirat pun tidak selamat. Sekarang selamat hati kita Pak dari yang namanya kesombongan. Selamatkan hati kita Pak dari yang namanya keangkuhan. Selamatkan hati kita dari yang namanya dengki. Selamatkan hati kita dari yang namanya suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Selamatkan hati kita dari merasa bangga diri. Selamatkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Bila hati kita selamat, disitulah keselamatan akhirat kita. Makanya Nabi SAW menekankan kepada umatnya untuk senantiasa membenihkan hati kita, dibenihkan hati kita. Bapak tahu tidak Pak? Di dalam surat apa? Allah bersumpah sangat banyak sekali. Ada yang tahu? Hah? Asy-Syams, betul. Di dalam surat Asy-Syams Allah bersumpah 11 kali. Allah berfirman, "Wasy-syamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha." 11. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini kecuali dalam surat ini. Untuk apa Allah bersumpah? Allah mengatakan, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hati. Perhatian Rasulullah kepada hati melebihi perhatian Rasulullah kepada badan. Rasulullah menekankan para sahabatnya untuk terus introspeksi dan memperbaiki hati kita. Sebab ketika hati kita selamat, badan kita selamat. Ketika hati kita selamat dari mencintai dunia secara berlebihan, maka kita pun akan selamat di dunia kita. Banyak orang yang dia perhatian dengan amalan-amalan anggota badan, tapi kurang perhatian dengan amalan hati. Takut itu pekerjaan apa? Hati. Cinta itu pekerjaan apa? Hati. Berharap itu pekerjaan apa? Hati. Ketika Bapak kurang rasa takutnya kepada Allah, akan kurang tunduknya kepada Allah. Ketika kita kurang cintanya kepada Allah, kurang semangat ketaatan kita kepada Allah. Ya tidak Bapak? Ya. Karena Bapak sekalian, seseorang itu semakin cinta kepada sesuatu, biasanya semakin mengejar sesuatu itu. Kalau Bapak begitu sangat semangat mencari uang,
Kenapa Bapak semangat mencari uang? Jawabnya karena cinta uang. Ketika Bapak sangat cinta kedudukan, semangat Bapak untuk mendapatkan kedudukan. Makanya semangatnya seseorang itu ditentukan oleh apa? Cinta. Maka dari itulah Bapak sekalian, Allah mengajarkan kita untuk mencintai itu sesuatu yang benar dan lurus. Rasulullah SAW menyuruh kita mencintai Allah, menyuruh kita takut kepada Allah, menyuruh kita berharap kepada Allah. Ini dasar pejabat yang takut kepada Allah, dia akan amanah. Pegawai yang takut kepada Allah tidak akan korupsi. Siapapun yang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada korupsi? Kenapa ada pegawai yang korupsi? Jawabnya, hatinya tidak dibenahi. Kenapa ada orang yang kalau kerja malas-malasan di kantor, kalau berangkat lambat, kalau pulang cepat? Jawabnya karena dia tidak membenahi hati. Sebab kalau hatinya dibenahi, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada suami yang zalim kepada istri? Jawabnya, hatinya tidak dibenahi. Sebab kalau hatinya dibenahi, dia tidak akan zalim kepada istri. Kenapa ada istri yang selalu melawan kepada suami? Jawabnya sama. Jadi permasalahannya hati. Makanya Nabi SAW sangat menekankan masalah hati. Beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Rawahu Bukhari wa Muslim. Ketahuilah kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, akan baik semuanya. Apabila yang segumpal darah itu buruk, maka akan buruk semuanya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah apa? Hati. Masalah hati itu penting sekali untuk kehidupan kita. Seorang pedagang, dia tidak berani curang. Dia tidak berani mencampur susu dengan air. Kenapa dia tidak berani? Hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak sekalian. Ini faedah yang sangat besar mengikuti sunnah Rasul. Menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya rasa takut tersebut, manusia menjadi hamba-hamba yang luar biasa. Masya Allah yang pada Islam, ini faedah yang pertama, Pak. Faedah keindahan sunnah yang kedua. Ya. Apa indahnya sunnah untuk hidup kita, Pak? Sunnah memperbaiki perilaku kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki masalah akhlak. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk memperbaiki hubungan sesama. Hubungan sesama. Bahkan Nabi menganggap baiknya hubungan kita dengan sesama itu lebih besar daripada sholat, sedekah, puasa. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min sholatin wa sadaqatin wa shaumin." Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih utama daripada sholat, puasa dan sedekah? Maksudnya itu sholat sunnah, ya. Karena sholat wajib tidak mungkin. Oh ya Rasulullah, apa itu? Kata Rasulullah, "Salatu dzatil bain
baik yang hubungan sesama. Fa inna fasada dzatil bain hiyal hadiqah. Karena rusaknya hubungan sesama itu adalah pencukur, kata Rasulullah. La aqulu hafilaka haliqatu syar. Aku tidak katakan maksudnya pencukur rambut, bukan itu. Fa inna ma haliqatu din, akan tetapi ia mencukur agama. Jadi rusaknya hubungan dengan sesama tuh, ya Pak, mencukur agama kita. Maka Nabi SAW menganjurkan umat Islam untuk senantiasa memperbaiki hubungan sesama. Tetangga, apalagi tetangga coba. Sampai-sampai Jibril berkata, Rasulullah bersabda, "Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangganya. Tetangga, orang yang terdekat dalam hidup kita. Ternyata bagaimana Nabi SAW memperhatikan masalah hubungan dengan tetangga. Dalam riwayat yang sahih dari Tabrani, yang qila li Rasulullah, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Inna fulana tusalli bil lail wa taf'al khair wa tatasaddaq wa tasum walakinnaha tu'ti jiranaha bilisaniha." Faqala Rasulullah SAW, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Rasulullah yang dikatakan kepada Rasulullah SAW, ada seorang wanita, ya Rasulullah, wanita, dia suka sholat malam, dia banyak berbuat kebaikan, dia banyak sedekah, dia banyak puasa sunnah. Namun ya Rasulullah, lisan lidahnya itu suka menyakiti tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dengarkan jawaban beliau. La khayra fiha, tidak ada kebaikan yang wanita itu. Dia termasuk penduduk api neraka. Padahal dia sholat malam, padahal dia sedekah, padahal dia puasa sunnah. Tapi gara-gara lisan yang menyakiti tetangga, Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada kebaikan yang wanita itu. Lihat Pak, bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berakhlak kepada tetangga. Bagaimana Rasulullah SAW mengatur supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Rasulullah menyuruh kita tersenyum. Tersenyum. Tersenyum itu sesuatu yang kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Coba, kalau Bapak ketemu sama teman, kemudian teman Bapak wajahnya bermuka masam, kira-kira enak Bapak melihatnya Pak? Bagaimana kalau dia malah melotot kepada Bapak, tambah kesal gitu. Tapi ketika dia tersenyum kepada kita bukan akan merasakan apa? Senang kepadanya. Nabi bersabda, "At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Masalah senyum, Nabi SAW menganjurkan umatnya. Subhanallah ya akhul Islam, betapa indahnya sunnah ini ya akhirnya azakumullah. Ya. Hubungan bersama Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbaikinya Pak. Bagaimana caranya? Nabi bersabda dalam riwayat Muslim dan Sahihnya dari hadis Anas bin Malik. Kata Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidak beriman seseorang dari kamu sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya.
Bapak suka tidak kalau Bapak diberikan kenikmatan? Suka? Berarti Bapak juga harus suka saudara kita diberikan kenikmatan. Ada apa? Ketika saudara kita diberikan kenikmatan, hati kita malah panas. Berarti kita belum mengamalkan hadis tersebut. Bapak suka kalau Bapak dijelek-jelekan orang? Tidak suka. Baik, kalau begitu jangan menjelek-jelekan orang. Bapak suka aib kita ditebar orang? Tidak suka. Kalau begitu jangan menebar aib orang lain. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita kaidah di dalam bagaimana tata cara memperbaiki hubungan sesama. Nabi mengatakan tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kalau kita amalkan ini habis Pak, subhanallah, kita tidak akan ada dengki di hati kita. Ya. Semua yang kita suka menimpa diri kita, kita pun suka menimpa teman kita, saudara kita, dan yang lainnya. Masya Allah. Ya kota Islam azza ya. Lihat Pak, inilah betapa indahnya Islam, memperbaiki hubungan apa? Sesama. Ya. Yang ketiga, apa itu indahnya Islam? Bagaimana yang indahnya sunnah apabila kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk menjadi umat yang selalu ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Jamnya di mana? Saya nggak tahu jamnya Pak. Oh sini ya. Nabi SAW mengajarkan umatnya Pak supaya menjadi umat yang selalu berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Imam Al-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamul Kabir dan hadis ini hasan. Nabi SAW ditanya, Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyun a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, surur tudkhilu fi qalbi muslim, atau takshifu anhu qurban, atau tadfa'u anhu daynan, atau tadrudu anhu ju'an, wala an amshiya ma'a akhiri fi hajatillah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahra. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim, atau kamu hilangkan salah satu kesusahannya, atau kamu bayarkan hutangnya, atau kamu usir kelaparannya. Sungguh, kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia, lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Masya Allah. Islam menyuruh umatnya, Rasulullah SAW menyuruh umatnya supaya bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, bukan supaya bagaimana memanfaatkan orang lain. Salah. Kita berusaha bagaimana saya bermanfaat untuk diri saya, buat masyarakat saya, buat negara saya. Apa manfaat yang saya bisa berikan untuk mereka? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Islam tidak pernah mengajarkan ini, Pak, minta-minta.
Seorang muslim bukan tidak berjiwa meminta-minta, tidak. Makanya Allah mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Kayaknya kita stop dulu ya. Baik, Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kembali kita melanjutkan pembicaraan kita tentang indahnya sunnah. Bahwasanya pengaruh sunnah terhadap kehidupan manusia sangat indah sekali. Disebutkan tadi yang terakhir bahwa sunnah menganjurkan kita umat Islam untuk bagaimana memberikan manfaat pada orang lain, bukan bagaimana memanfaatkan orang lain. Karena mukmin itu sangat dianjurkan untuk selalu bermanfaat untuk masyarakatnya, bermanfaat untuk orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh indahnya sunnah untuk manusia dalam kehidupannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya dan melarang umatnya untuk bermalas-malasan. Malas bukan sifat seorang mukmin. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kepada perkara yang bermanfaat untukmu dan minta tolong kepada Allah. Dan jangan kamu lemah, jangan kamu malas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mukmin hidupnya itu selalu dalam kesungguhan, sungguh-sungguh di dalam mengisi waktu-waktunya dalam perkara yang bermanfaat. Sungguh-sungguh jadi dalam hidupnya mencari nafkah, ia sungguh-sungguh dalam segala macam, sesungguhnya dia betul-betul yang memaksimalkannya. Berbeda dengan para pemalas itu selalu menunda-nunda. Para pemalas itu tidak ada kesungguhan dalam hidupnya. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW, kita tidak akan menjadi pemalas, insya Allah. Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar, yang kata beliau, "Kun fid dunya ka'annaka qari aw 'abidu sabil." Hendaklah kamu hidup di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang dia bersafar bepergian. Maksudnya apa? Kata Abdullah bin Umar, "Idza amsayta fala tantadhir sabah, wa idza asbahta fala tantadhir masa." Apabila kamu berada di sore hari, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Artinya maksimalkan waktu yang ada. Itu moto seorang mukmin. Makanya di dalam kamus seorang mukmin itu tidak ada istilah nanti. Kata nanti. Seseorang itu tertipu dengan kata nanti sampai kapan dia melakukan. Tidak ada. Itu kata-kata nanti sore nanti. Itu sangat bertentangan dengan sifat kesungguhan seorang mukmin yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Islam Sallallahu Alaihi. Kemudian yang kelima,
Bagaimana pengaruh keindahan sunnah untuk kehidupan. Sunnah, orang yang mengikuti sunnah, maka hidupnya seimbang. Hidupnya seimbang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berlebih-lebihan. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghuluw, fa innal ghuluw ahlaka man kana qablakum." Jauhi oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam makan tidak boleh berlebihan. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Dalam berpakaian, jangan berlebihan. Di dalam segala sesuatu tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh meremehkan. Tengah-tengah, seimbang. Bahkan Nabi SAW, cara makannya pun mengajarkan keseimbangan. Suka dalam kafir ini, Nabi SAW makan semangka dengan ruto. Tahu Bapak ruto? Ruto itu kurma basah. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau makan semangka dengan ruto dicampur?" Habis makan semangka dan ruto, makan semangka dan ruto. Kata Rasulullah, supaya dinginnya semangka diseimbangkan oleh panasnya ruto, dan agar panasnya ruto diseimbangkan dengan dinginnya semangka. Lihat, makan saja Nabi memelihara keseimbangan. Apalagi di dalam akhlak, dalam muamalah, seorang manusia harus betul-betul seperti itu, Pak. Seimbang, adil. Orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW hidupnya tidak akan berlebih-lebihan dan tidak pula akan meremehkan. Dalam ibadah, orang yang mengikuti sunnah Nabi tidak berlebihan, karena ia selalu mengikuti petuah Nabi, tata cara Nabi SAW dalam sholat. Ketika mengikuti bagaimana sholatnya Nabi SAW, tidak sulit, tidak menyulitkan, karena sholatnya Nabi tidak berlebihan. Ya. Di dalam zakat, bagaimana petunjuk Nabi dalam zakat? Nabi SAW memberikan kemudahan. Demikian pula dalam puasa, Nabi SAW melarang umatnya untuk berpuasa terus-menerus setiap hari. Demikian Bapak sekalian, ya. Sehingga pada waktu itu yang akan Islam, orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW hidupnya akan seimbang. Kemudian yang Islam, ya. Yang keenam, bagaimana indahnya dan pengaruh keindahan sunnah terhadap kehidupan kita. Ketahuilah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita gaya hidup sehat. Lihat, pola makannya Nabi itu pola makan yang paling sehat. Pola tidur Nabi itu pola tidur yang paling sehat. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi sehat insya Allah. Pola makan Nabi, lihat, Nabi bersabda, tidaklah manusia atau anak Adam memenuhi bencana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi bin Adam lupaiman yukina sulba. Cukuplah seseorang memakan beberapa suap saja untuk meluruskan tulang punggungnya. Tapi kalau dia harus makan juga, kata Rasulullah, fathulukut liqa'amihi, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Coba kalau Bapak praktikkan cara makan seperti itu, Bapak sehat insya Allah. Cuma masalahnya Pak, kita tidak bisa mempraktikkannya.
Karena dari kecil kita selalu dididik oleh orang tua kita, nak makan yang kenyang. Sehingga akhirnya setiap makan apa? Tidak ada sepertiga, lebih makan, kenyang. Kalau sudah kenyang, tambah minum, tambah kenyang. Sampai-sampai bernafas saja tersengal-sengal. Itu berarti makannya tidak seimbang, dan seperti ini akan menimbulkan penyakit. Tapi Nabi SAW mengatur bagaimana keseimbangan dalam yang makan sehat. Pola makannya Nabi itu sehat. Ya, pola tidur Nabi dia. Kata Aisyah, Nabi tidur di awal malam, bangun sepertiga malam, tidur seperempat malam. Jadi Nabi di awal malam sudah tidur. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya dan tidak suka bergadang setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya Nabi tidur. Sementara kita bergadang sampai jam berapa? Kadang bergadang sampai jam 12. Ya, akhirnya pola tidur kita tidak bagus, tidak sehat. Makanya orang yang mengikuti sunnah sehat, insya Allah. Karena pola itu diatur oleh Rasulullah SAW. Sampai cara tidur, Nabi SAW tidur di atas rokoknya kanan. Dan kata para ahli kesehatan, cara tidur yang paling sehat seperti itu. Nabi menganjurkan kita untuk tidur siang, qailulah. Ternyata qailulah pun juga memberikan kesegaran pada badan. Makanya subhanallah, orang yang mengikuti sunnah Nabi sehat banget. Ya, ikhwatul Islam azakumullah ya. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh indahnya sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita ini atau Islam azakumullah ya. Yaitu yakni akan terpelihara masyarakat itu dari hal-hal yang akan merusaknya. Contoh, Nabi melarang zina. Zina itu merusak masyarakat. Rumah tangga hancur gara-gara selingkuh. Ya, dengan adanya mengikuti sunnah Nabi untuk tidak berzina, tidak selingkuh, terpelihara di hubungan masyarakat, terpelihara keluarga-keluarga. Bayangkan ya Islam. Riba, Nabi melarang riba. Kenapa? Karena riba menghancurkan perekonomian bangsa. Nabi SAW yang melarang pencurian, perampokan. Bayangkan, kalau tidak ada pencuri, kalau tidak merampok, aman Pak sejahtera. Bapak simpan motor depan rumah, nggak ada yang ngambil. Kalau di kita lagi di Jabodetabek, di curanmor luar biasa. Kadang kita nyimpan motor di depan rumah, baru 15 menit hilang. Tapi kalau ikutin sunnah Nabi, siapa saja ikut sunnah Nabi, Masya Allah. Di Saudi itu tidak ada istilah curanmor. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya aman terjamin, sejahtera terjamin. Itu karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Islam azzakumullah. Nah inilah, lihat bagaimana jaminan-jaminan yang akan Allah berikan kepada orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka ikutilah sunnah Nabi kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kita. Semoga yang sedikit ini semakin memotivasi kita untuk terus menggali sunnah Nabi SAW, menampaki jejak kaki Rasulullah SAW. Jadikan Rasulullah sebagai idola hidup kita. Jadikan Rasulullah SAW sebagai panutan hidup kita. Jadikan
Rasulullah SAW sebagai apa? Suri tauladan kita. Ya. Ya, kalau kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, demi Allah, saya bersumpah demi Allah, dia pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau dia berpaling dari Rasulullah dan mencari selain Rasulullah, dia tersesat jalan. Pasti dia tersesat jalan. Nah, inilah Bapak sekalian. Sudah sejauh mana rasa cinta kepada Rasulullah? Cinta bukan di lisan, bukan. Cinta dalam perbuatan. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta. Jangan hanya sebatas mengatakan saya cinta Rasul, tapi untuk sholat berat. Ini akhwat Islam azzakumullah. Inilah kita umat Rasulullah, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita bukan yang jauh. Nah, silakan Bapak, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Seperti ini tidak ada ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memperpanjang dalam pertanyaan. Jadi di sepanjang jalan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Namun satu sisi, jika kita mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat, selama ini bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Tapi ketika sudah menampakkan sunnah, melakukan sunnah terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, kita tidak bermanfaat dengan mereka. Maka kita bersunnah. Apakah kita tidak? Dengan hadis yang disampaikan ya. Ada pertanyaan, ketika saya berusaha menampaki jejak kaki Rasulullah, ternyata kenapa masyarakat malah mengucilkan saya? Pertama, Pak, masyarakat kita terkadang pengetahuannya tentang sunnah minim. Mereka kurang paham bahwa itu sunnah Nabi. Sehingga apa yang terjadi ketika Bapak berusaha mengamalkan sunnah Nabi, Bapak dianggap aneh. Kok begini, kok begitu. Lumrah. Kalau Bapak merasa dikucilkan, jangan bersedih. Berarti yang harus Bapak pikirkan adalah bagaimana saya mengenalkan sunnah ini kepada mereka. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, mungkin karena ketidakpahaman mereka. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja bersabda, dahulu ada seorang Nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu Nabi ini sambil mengusap darah dari wajahnya, dia berkata, "Ya Allah, ampuni kaumku karena ia tidak tahu." Itu lihat. Tapi kalau kita dikucilkan, kita harus paham. Oh, saya dikucilkan karena mereka mungkin belum paham. Sekarang saya berpikir, bagaimana saya menyampaikan kepada mereka tentang sunnah ini dengan cara yang baik. Insya Allah, ketika mereka sudah kenal, mereka tidak akan mengucilkan.
Sabar. Yang kedua, manusia di dalam menerima kebenaran itu ada 3 macam. Ada yang begitu mudah menerima, ada yang lambat, dan ada yang ngeyel. Maka dari itu Bapak, di sini kita harus paham tentang karakter masyarakat. Kita ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, kemudian Bapak dikucilkan di masyarakat, jangan sekali-kali Bapak berpikir, kenapa sih masyarakat mengucilkan saya? Itu lumrah. Tapi Bapak berpikirlah bahwasanya saya harus berusaha semaksimal mungkin, bahwasanya sunnah ini adalah perkara yang mudah, dan masyarakat pun insya Allah kalau saya beritahu dia mau menerima. Jadi kita lakukan. Ikhwat Islam azzakumullah ya. Memang fenomena mengikuti kebiasaan sudah ada semenjak di zaman Nabi Muhammad SAW. Coba Bapak buka di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan begini: wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Ternyata mengikuti kebiasaan adat nenek moyang itu sudah ada sejak zaman Rasul. Nah, di sini Bapak sekalian, kita harus memahamkan kepada masyarakat bahwa keyakinan adat istiadat boleh diamalkan kalau tidak bertabrakan dengan apa? Syariat Allah. Kalau tidak bertabrakan silakan amalkan, tapi kalau bertabrakan jangan amalkan, karena syariat dan adat yang lebih tinggi mana? Syariat dengan adat yang lebih tinggi mana? Syariat. Kalau saya boleh memberikan perumpamaan, syariat itu kepala, adat itu helm. Kalau Bapak beli helm, apakah kepala Bapak menyesuaikan helm atau helm menyesuaikan kepala Bapak? Iya, tentu helm itu harus menyesuaikan apa? Kepala, bukan kepala yang menyesuaikan helm. Demikian pula syariat dan adat. Makanya dalam Islam adat istiadat itu tidak dibuang sama sekali, tapi juga tidak dipakai sama sekali. Dilihat kapan adat boleh dipakai, ada batasan-batasannya. Kapan adat tidak boleh dipakai, ada batasan-batasannya. Iya. Makanya butuh kepada pemahaman yang benar dalam masalah ini. Mohon. Ustaz, ada satu lagi saya. Oh, silakan. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana sunnah menyatukan umat yang berpecah belah seperti saat ini Ustaz? Bagaimana apa? Sunnah menyatukan umat yang berpecah belah seperti saat ini. Sunnah berpecah belah. Bagaimana sunnah dapat menyatukan umat yang berpecah belah seperti saat ini? Oh iya. Bagaimana sunnah dapat mempersatukan umat yang terpecah belah? Nabi bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku
dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki. Apakah mungkin sunnah mempersatukan umat Islam berpecah belah? Sangat mungkin bila semuanya mau kembali kepada sunnah. Tapi kalau yang satu ingin kembali ke sunnah, yang satu kekeh dengan pendapatnya, susah. Adanya perpecahan itu kenapa, Pak? Karena orang mempertahankan pendapatnya masih. Adanya perpecahan itu karena yang satu ingin ikut sunnah, yang satu nggak mau ikut sunnah. Susah. Kalau seperti ini tidak akan pernah bisa. Maka berarti semuanya harus tunduk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taslim, patuh kepada sunnah Nabi SAW, baru akan bersatu insya Allah. Nah inilah Bapak sekalian, ya. Bagaimana hukum seorang suami mentalak istri yang sedang hamil, baik suami tersebut dalam keadaan emosi maupun dalam keadaan tenang? Pendapat jumhur ulama, mentalak istri yang sedang hamil itu jatuh, Pak. Namun apabila seorang suami mentalak dalam keadaan emosi, marah, maka kata para ulama, apabila marahnya itu menyebabkan tertutup pikirannya, sehingga dia tidak sadar dan tidak tahu apa yang dia ucapkan, saking marahnya tertutup pikirannya, maka yang seperti ini pendapat yang paling kuat, tidak jatuh. Tapi kalau marahnya itu masih di bawah ambang kesadaran, dia paham apa yang dia ucapkan dan dia ucapkan talak dengan keinginannya, maka jatuh talak tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, la talaqa fi itlaq, tidak sah talak dalam keadaan tertutup pikiran. Adakah hadisnya sholat sunnah sebelum isya? Sholat sunnah yang disebut qobliyah isya tidak ada, Pak. Tapi yang ada adalah sholat sunnah antara adzan dan qomat. Karena dalam riwayat Abu Daud disebutkan Nabi mengatakan baina kulli adzanaini sholat. Di antara dua adzan itu, antara adzan dan qomat disyariatkan sholat. Berarti kalau sholat adzan antara adzan dan qomat itu dianjurkan kita sholat. Ya, baik itu sebelum isya, sebelum maghrib dan yang lainnya. Ya. Tentang qobliyah sholat Jumat adalah apa? Sebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW yang apabila memulai khutbah Jumat, beliau segera naik mimbar, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian Bilal langsung adzan. Setelah Bilal adzan, Nabi langsung memulai khutbah. Sehingga dalam riwayat Abu Daud ini yang terlihat dengan jelas bahwa Nabi setelah adzan itu langsung apa? Khutbah. Sehingga ya, tidak ada qobliyah Jumat, yang ada ba'diyah Jumat. Saya belum menemukan hadis yang sahih yang menyebutkan adanya qobliyah Jumat. Adanya yang hadis yang sahih adalah ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat boleh 2, boleh 4. Adapun 4 berdasarkan riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Siapa di antara kalian yang sholat Jumat, hendaklah sholat setelahnya 4 rakaat. Adapun 2 rakaat, maka Nabi dalam riwayat Muslim bahwa Nabi SAW apabila telah sholat Jumat, beliau pulang ke rumahnya dan sholat 2 rakaat di rumahnya. Ya, jadi boleh dua-duanya, Pak.
kerja riba, hukumnya riba itu gimana Ustaz? Benar? Bang, apabila memang riba konvensional, maka fatwa para ulama mengatakan haram. MUI pun mengatakan haram. Kenapa? Karena kita di situ berarti berinteraksi dengan riba. Tanpa kerja riba, berarti kau tidak mau berhubungan dengan apa? Riba. Sementara Rasulullah melaknat riba, melaknat pemakan riba, melaknat yang mencatat riba, melaknat yang menjadi sanksinya riba. Kata Rasulullah, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dikerja di bank yang memang riba di situ tidak lepas dari riba, maka dari itulah fatwa para ulama mengatakan kerja di bank itu ya mau tidak lepas dari riba. Kata Rasulullah, 1 dirhamnya riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham riba lebih berat daripada berapa? 36 kali berzina. Berat. Berarti riba itu lebih berat daripada zina. Zina itu dosa besar, ya. Masya Allah. Bolehkah berkorban di luar domisili dengan mentransfer uangnya? Pada asalnya Pak, kurban itu hendaknya di tempat kita domisili. Karena yang diinginkan dari ibadah kurban adalah menyembelih. Tujuan ibadah kurban adalah menyembelih. Itu ibadahnya Pak. Sekarang kalau Bapak ya berkurbannya di tempat lain, nanti Bapak kehilangan ibadah menyembelih. Jadi yang lebih baik gimana? Ini tempat kita sendiri yang menyembelih, sehingga kita bisa mendapatkan tujuan dari ibadah kurban. Ya. Tapi bagaimana ya Ustaz? Di tempat sana itu sangat dibutuhkan sekali. Di sini sudah tercukupi, tapi di sana itu sangat dibutuhkan. Kalau memang ada masalah yang lebih besar, silakan. Ya, bila ada masalah yang lebih besar. Senyum itu sedekah. Tapi apakah kita boleh tersenyum kepada banyak orang yang bukan mahram? Senyum memang ibadah, senyum memang sedekah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, jangan. Bapak senyum sama akhwat, atau akhwat senyum sama ikhwan, timbul fitnah di hati. Maka pada waktu itu haram. Ya. Kata ada sebuah kaidah usul fikih berkata begini Pak. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah bahaya lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Senyum maslahat. Tapi kalau beda jenis mafsadahnya apa? Timbul fitnah, yang menggoda dan yang lainnya. Maka seperti ini harus dilakukan. Nah, Allah mengatakan apa? Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Nabi menyuruh, Allah menyuruh kita menundukkan pandangan. Kalau bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya, itu Pak.
Apabila kita punya pemimpin dan dia selalu mengajak kita berbuat maksiat, apakah kita yang harus kita berbuat? Jangan taati. Karena Nabi bersabda, la ta'ata di makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Tidak boleh. Kalau pemimpin itu memerintahkan kita kepada maksiat, tidak boleh taat. Ya. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana derajat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah buang air kecil dengan berdiri? Sahih, diriwayatkan Abu Daud dan Sunannya dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Ya, Nabi Sallallahu pernah buang air kecil sambil berdiri. Ada orang yang mengatakan bahwa penciptaan iblis itu penting karena kita membutuhkan iblis untuk menguji keimanan kita. Apakah perkataan ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah? Kata-kata kita butuh iblis kayaknya kurang kelihatan. Kita membutuhkan iblis untuk menguji iman kita. Seakan-akan kita ini ingin diuji oleh iblis. Tadi dulu. Ya. Memang Allah menciptakan iblis itu untuk menguji iman kita. Tapi kita jangan mengharap diuji. Jangan mengharap-harap. Ya. Sebab kita belum tentu kuat. Iblis itu banyak setan. Dia lebih pandai dari kita. Lebih pandai. Kita saja digoda sama pasukannya iblis masih kalah kita sama iblis beneran. Ya. Maka dari itulah jangan sekali-kali kita mengatakan ya kita butuh iblis untuk menguji iman saya dulu. Kalau bisa sih hati iman kita nggak diuji, tapi itu mustahil iman. Ya, yang jelas Allah menciptakan iblis tiada lain untuk menguji keimanan seorang hamba. Begini Ustaz, kita kan berperan sebagai penguasa, pengelola anggaran untuk suatu dana dari pemerintah. Pada saat pengelolaan di setiap apa yang dianggarkan sudah dapat terpenuhi dengan baik dan semua kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peraturan sudah dijalankan dengan baik. Bagaimana Ustaz? Di dalam syariat Islam, apakah kita bisa mendapatkan keuntungan untuk pengelolaan anggaran tersebut? Haram. Kenapa? Karena anggaran itu amanah dari pemerintah dan kita tidak boleh memakan amanah. Ya. Kalau memang di situ ada kelebihan, wajib Bapak laporkan ke pemerintah, karena itu amanah. Kalau pemerintah bilang buat kamu aja, ya udah ambil. Ya. Yang jelas laporannya semua lengkap. Anggaran yang dikucurkan pemerintah sekian, yang terpakai sekian, laporan jelas di. Kalau pemerintah bilang lebihnya buat ente, buat kamu, ya udah ambil aja. Ya. Yang jelas Pak, jangan ambil kesempatan untuk apa? Jadi tikus atau nggak tikus Pak? Makanya uang pemerintah terkadang kan banyak bikin laporan-laporan palsu. Ya, laporannya anggarannya sekian padahal lebih semua.
yang harusnya 5.000 itu 10.000, yang harusnya 10.000 itu 20.000. Ini nggak benar, Pak. Ya, dan mohon maaf, ini masih sangat banyak sekali di negeri kita membuat anggaran palsu. Pemerintah mengucurkan dana, lewat sini potong 10%, lewat sini potong 10%, sampai ke orangnya tinggal berapa persen. Sudah begitu disuruh tanda tangan penuh. Ini kan dusta, Pak. Dan mohon maaf, ini masih banyak di negeri kita. Inilah fenomena tidak membenahi hati, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Yang berhak menerima zakat fitrah hanya fakir miskin saja. Sedangkan zakat mal 8 asma. Fakir miskin, orang yang terlilit hutang, yaitu sabil, orang yang fisabilillah, ya, dan yang lainnya. Apa hukumnya membicarakan bisnis di masjid? Bapak, Nabi melarang yang demikian itu, Pak. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin, bahwasanya masjid tidak dibangun untuk itu. Makanya di zaman Umar mendirikan sebuah tempat ngobrol di luar masjid. Siapa saja yang mau ngobrol tentang dunia disuruh di sana saja, jangan di masjid. Masjid itu tempat ibadah, bicaranya tentang ibadah. Maka kalau mau ngomong bisnis, silakan keluar dari masjid. Nabi melarang berjualan di masjid. Nabi melarang bertransaksi di masjid. Bahkan Nabi memerintahkan kalau kita melihat ada orang yang transaksi bisnis di masjid untuk mendoakan semoga Allah tidak memberikan untung kepada kita. Lagi semua yang berhubungan dengan jual beli, yang apalagi bicara bisnis di masjid boleh. Kalau antum bapak-bapak mau bicara bisnis, silakan keluar dulu, baru kemudian bicara bisnis di luar masjid sana. Ya. Bagaimana tata cara sholat Rasulullah sesuai sunnah? Karena setiap prakteknya ada perbedaan. Wah, ini pembahasannya panjang. Dari takbiratul ihram sampai salam, dalil-dalilnya dan yang lainnya. Itu harus daurah 1 hari. Bagaimana tentang seorang anak, amalan yang diterima oleh Allah agar kedua orang tua terbebas dari siksa kubur? Tentu adalah yang pertama, anak berusaha mendoakan. Yang kedua, anak berusaha beramal untuk orang tua. Seperti apa? Sedekah. Coba Bapak sedekahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bapak misalnya membantu masjid, pembangunan masjid, niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sehingga pahalanya mengalir terus kepada orang tua kita. Tuh, itu yang kita lakukan. Ya, bagaimana supaya orang tua kita diberikan terus pahala, ya, setelah mereka meninggal dunia. Suami saya punya ibu pengganti dan saya istri pengganti. Suami saya punya ibu pengganti dan saya istri pengganti. Apa?
suami saya punya ibu pengganti dan saya istri pengganti. Bagaimana bakti saya kepada orang tua pengganti suamiku? Apa yang membuat suami senang, lakukanlah. Karena menyenangkan hati suami itu ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau seorang istri berbakti kepada ibu pengganti, ya, dan suami merasa senang dengan hal itu, lakukan. Ya. Bagaimana kewajiban terhadap anak-anak dari suamimu? Sayangilah, didiklah sebagaimana anak dia sendiri. Ya, didik dia, sayangi dia, jangan bedakan dengan anak sendiri. Sebab itu akan menimbulkan apa? Banyak permasalahan. Ya. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan? Yang pertama, menuntut ilmu. Karena Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah fakihkan dia dalam agama. Berarti kalau kita ingin diinginkan kebaikan oleh Allah, menuntut ilmu Allah, ya, belajar ilmu agama. Yang kedua, apabila kita ingin menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita berusaha untuk bersabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa diri kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib bihi." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan berikan musibah-musibah dalam hidupnya. Kenapa? Karena musibah itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Nanti kita sabar dengan musibah-musibah itu. Ya. Bagaimana cara menjawab azan yang benar? Kata Rasulullah, "Idza sami'tumul mu'adzin yu'adzin, faqulu mithla ma yaqulu mu'adzin." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau muadzin berkata Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Kalau muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah menganjurkan apabila muadzin telah selesai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan raditu billahi rabban. Kita ucapkan begini, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, nah ini. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum, apa jawabannya? Ucapkan juga as-salatu khairun minan naum. Adapun yang sebagian masyarakat mengucapkan apa itu saya lupa. As-salatu khairun minan naum itu hadisnya dhaifun jiddan. Ya. Jadi kalau as-salatu khairun minan naum tetap kita jawab as-salatu khairun minan naum.
La ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah selesai, baru kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'watil wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil masjidata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Tapi ingat Pak, doa setelah adzan itu hanya khusus untuk pendengar. Muadzin tidak disyariatkan membaca doa apapun. Karena Nabi mengatakan apabila kamu mendengar muadzin adzan, nanti untuk siapa? Buat pendengar, bukan buat muadzin. Kesalahan yang kita lihat di masyarakat, muadzin setelah adzan berdoa. Ini tidak ada syariatnya. Karena hadis-hadis menyebutkan bahwa doa itu khusus untuk pendengar, tidak untuk muadzin. Muadzin sudah dapat pahala besar dengan doa, dengan adanya itu. Ya. Jelaskan apa itu tasbih. Tasbih itu begini, Pak. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW, terutama ketika sebelum sholat. Nabi SAW melarang begini, tasbih. Hukumnya makruh, sebagai dibawa dengan haram. Ya. Jadi sebelum sholat, ketika bapak masuk masjid, terus bapak duduk, nggak boleh begini. Boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Halal atau haramkah ratu anai-anai? Apa itu ratu anai-anai? Ada yang tahu ratu anai-anai? Apa itu ratu anai-anai? Apa? Larong atau yang lain? Apa? Kutu Jepang, semut Jepang. Saya belum jelas ya. Apa sanksi atau adab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak mau sholat masjid, Ustaz? Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Yang beriman kepada Allah, kehidupan akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ketika orang yang tidak mau memakmurkan masjid, kurang imannya. Ya, Bapak tahu tidak Pak? Di antara 7 orang yang pada hari kiamat nanti akan diberikan oleh Allah naungan, di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Seorang laki-laki yang hatinya selalu tertaut dengan masjid, ya, selalu ingin ke masjid. Berarti kalau kita tidak demikian, kita nggak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, mencintai masjid itu tanda keimanan. Orang yang cinta masjid, insya Allah dia akan cinta kepada kebaikan. Tapi orang yang benci kepada masjid, ya, ini menunjukkan keimanannya yang kurang. Maka bisa jadi tidak ada. Ya. Ustaz, seorang wanita ditinggal suami,
terus kawin lagi, terus pisah lagi. Nah nanti di surga ikut suami yang mana? Masalahnya ya, yang pertama ditinggal oleh suami yang pertama, kemudian nikah sama yang kedua, terus cerai. Mau yang mana? Allah mengatakan dalam surat Fussilat, ya walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kamu untukmu apa yang kamu mau silakan. Berarti untuk wanita seperti ini kasih pilihan sama Allah, ikut yang mana silakan. Yang pertama, yang kedua, terserah. Kalau ternyata yang kedua di surga lebih tinggi derajatnya, dia pilih yang kedua. Dengan yang kedua derajatnya tinggi misalnya. Tapi masalahnya untuk yang kedua nggak mungkin. Kenapa? Karena udah bisa cerai. Ya. Kalau ditinggal mati oleh yang kedua mungkin. Tapi kalau ini bisa cerai, berarti bukan suaminya lagi, nggak ketemu. Jadi ketemunya sama yang mana? Yang pertama. Ya. Tapi bagaimana hukumnya jika secara materi sudah mampu, tapi secara batin merasa belum mampu? Seperti ada ketakutan ketika nanti setelah berhaji ketaatan kita tidak ada yang peningkatan atau bahkan menurun dan tidak memasang segala. Itu dari setan, Pak. Ketakutan seperti itu dari setan. Kalau kita sudah ada kemampuan materi, segera dapat haji. Harus perintah itu harus dilakukan sesegera mungkin, nggak boleh tunda-tunda. Bapak saja, kalau nyuruh di bapak memerintahkan anak bapak, enak pergi obat nyamuk tuh warung, sama anak ditunda-tunda. Kau belum dipilih juga, bapak nanti aja. Bapak kalau marah sama anak bapak seperti itu boleh nggak? Boleh, karena si anak menunda-nunda perintah bapak. Demikian pula Allah perintahkan kita haji di saat mampu, dan ketika mampu kita tidak haji, Allah marah kepada kita. Maka dari itu Pak, ya, kalau bapak berkata saya belum siap batin, sampai kapan bapak akan berkata seperti itu? Ya, bapak akan terus terombang-ambing nanti. Enggak, bismillah, pergilah. Karena Allah berharap, insya Allah Allah bantu kalau memang kamu sungguh-sungguh. Iya. Bolehkah membaca dan memegang Al-Quran padahal saya sedang haid, Pak Ustaz? Terjadi perselisihan para ulama. Mayoritas ulama dan ini pendapat imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah mengatakan tidak boleh wanita haid memegang mushaf. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh karena tidak ada dalil yang sahih yang melarang. Tapi Pak, di zaman sekarang itu banyak solusi sih Pak. Wanita haid baca Quran tanpa memegang mushaf banyak solusi. Beli gadget atau gadget handphone yang gede gitu ya, Galaxy apa gitu kan. Nah di situ setel aplikasi Al-Quran, ya kan? Bisa beli baca di situ. Itu kan bukan mushaf, itu gadget. Berarti kalau wanita haid zaman sekarang itu mudah banget. Ya, atas pendapat jumhur mengatakan wanita haid tidak boleh memegang Al-Quran karena ada gadget.
pegang aja baca Quran di situ boleh. Ya, makanya zaman sekarang itu dipermudah oleh Allah, ya, dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Apa hukumnya membahas bisnis dalam masjid? Kalau fikihnya nggak masalah, fikih bisnis dalam masjid, mana bisnis yang halal, bisnis yang haram, itu ilmu, ya nggak masalah seperti itu. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal sampai tidak terjadi perselisihan para ulama. Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat yang paling masyhur mengatakan tidak sampai. Berdasarkan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Nah, inilah perbedaan pendapat antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ustaz merojikan yang mana? Saya merojikan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dasarnya karena tidak ada nukilan bahwa Rasulullah dahulu menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Tidak ada satupun Rasulullah, satupun hadis Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Tidak pula para sahabat, kecuali dalam riwayat-riwayat yang sangat lemah. Adapun Imam Ahmad dasarnya Pak Iyas. Kata Imam Ahmad, sedekah untuk mayat sampai, menghajikan mayat sampai. Apa bedanya dengan baca Quran? Toh sama-sama ibadah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sama, karena untuk menyamakan butuh dalil. Itulah perselisihan para ulama. Yang jelas dalam masalah yang masih diperselisihkan seperti ini, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, tak boleh. Amalkan sesuai dengan Bapak lihat itu kuat, amalkan. Kalau Bapak mengatakan saya lebih menguatkan pendapat Imam Ahmad bahwa bacaan Al-Quran itu sampai, silakan. Kalau Bapak mengatakan saya menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran tidak sampai, amalkan. Ya, adapun gara-gara masalah itu saling bertengkar, saling menyesatkan, ini tidak benar. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Baiklah Pak, sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ini di Jakarta jam 9:30 tuh udah telat gitu. Makanya ini malah udah kunang-kunang aja. Kok di sini kayak masih sore. Ya, baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka